Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan melakukan general checking atau QC kepada mesin espresso Milesto yang baru kami import. Seperti yang kita semua sudah tahu, Milesto ini adalah salah satu brand atau merek mesin espresso dari Republik Cina. Nah, mesin ini sekarang baru datang kurang lebih sekitar 14 unit itu di JPW Indonesia yang siap akan kita jual. Saya baru ngomong siap untuk kita jual, padahal sampai sekarang kurang lebih ya sudah keluar 4, padahal baru sekitar 4 harian. Jadi sehari jualan 1 Milestonya. Mantap banget kan? Nah, kita akan cek juga sebetulnya apa sih mesin espresso Milesto itu ada kendala nggak pada saat pengiriman, karena mungkin pada saat QC di pabrik semuanya normal. Dan di sini kalau Sobat JPW lihat dari mesin ini, nah dusnya agak miring ya. Nah, jadi JPW selalu melakukan pengecekan kepada mesin-mesin yang sekiranya ya kita indikasi ada masalah pada pengiriman. Ini agak bejendol ya, bejendol apa sih? Naik gitu ya, tertutup tidak rapat. Kalau gemuk mah saya Val. Iya. Nah, ini agak gemuk gini. Kita coba buka aja, kita cek apakah terjadi masalah pada pengiriman. Dan ini penting banget karena kalau kita nggak ngecek, nah untuk kita sama-sama ketahui kalau kita import sebuah barang, nah di pengiriman tuh bisa jadi ada masalah. Nah, kalau kita lebih dari 1 minggu, biasanya masalah tersebut akan di skip oleh jasa pengirimannya. Nah, ini kita akan buka setelah kurang lebih 4 hari datang ya. Tapi kalau videonya saya kurang tahu nanti diupload kapan. Nah, kita cek dulu kelengkapannya. Kelengkapannya sih kayaknya nggak ada masalah. Manual book, temper, masih oke kok semuanya ini. Hanya tertindih sih harusnya sih kelihatannya. Jadi dia miring oglek gitu. Spotnya juga oke. Single spot. Oke. Kita cek portafilternya. Nggak ada masalah, nggak ada pengok-pengok. Kita buka dulu. Oke sih. Mudah-mudahan hanya dusnya aja yang kurang presisi karena lama tertindih. Jadi hati-hati Sobat JP kalau lama tertindih bisa kurang presisi ya. Kardusnya maksudnya ya. Bukan yang lain ya. Yang kurang presisi kardusnya. Lama tertindih atau menindih ya kan. Dusnya. Jadi ada tulisan tuh. Jangan lebih dari 4 box, ditindih sampai 8 box. Dus aja digengbeng. Kardus maksudnya dirame-ramein. Oke. Itu kelebihan nggak boleh. Nah, Dede minta tolong dong. Jadi sepertinya sempat bisa jadi ini bukan di pengiriman. Karena ini posisinya udah tidak seperti biasanya. Coba lihat sini, Val. Nah, bisa jadi ini kena random check. Bisa jadi ini. Masa masang plastiknya begini? Kena random check, terus dia bingung sendiri masangnya gimana ya kan? Bisa jadi. Tapi kita coba nih. Daripada kita suuzon ya kan? Tolongin, Dek. Tarik dusnya. Oke. Nah. Kalau ini sih pasti aman. Karena ketutupan apa-apa. Oke, jaknya mah baru. Nggak ada masalah. Nggak ada pengok-pengok. Tapi kalau mau bilang bukan kaleng-kaleng, ini stainless sih. Emang bukan kaleng-kaleng. Cakep. Nah, tuh, kelihatan kan agak pengok dikit, agak peang. Ini pecah pasti ada di situ tuh. Coba lihat deh, ada nggak? Ada. Ah, belakangnya udah. Oh, benar berarti ini sepertinya ini kena random check. Harusnya kalau dari produsennya ini ada, meskipun pecah, harusnya bekasnya ada di dusnya. Coba di dusnya nggak ada kan ya? Nah, di dusnya nggak ada. Berarti ya harusnya sih ini kena. Ini taruh situ dulu. Kita buka satu-satu. Ini kena random check kayaknya di
Bea Cukai Indonesia. Tuh, masangnya begini. Oke, maaf bapak-bapak yang ngecek kemarin ya, tolong dirapihin lagi harusnya kalau habis ngecek. Jangan bisa ngecek doang, nggak diin, ya. Nggak dimasukin dengan rapi maksudnya, bukan check-in ya. Oke. Kalau lihat fisiknya sih nggak ada masalah, oke semua. Ya, feeling saya sih ini hanya di random check aja, terus masangnya nggak bener, jadi pada saat dikirim ke kantor kami, dusnya agak miring ya. Kayak otak siapa miring? Otak saya? Oh enggak. Kayak badan saya miring. Enggak kok, nggak ada yang bermasalah. Tapi ya memastikan, karena nggak mungkin kita selesaikan di sini karena ngelihat semuanya rapi. Cepet banget kontennya, baru berapa menit, Val? 5 menit. Oh, kan 5 menit, 10 menit lah minimal ya. Kita akan coba nyalain ya. Jadi sekaligus QC fungsi. Jadi kalau fisik, Sobat JPW bisa lihat ya, sama-sama lihat. Nggak ada masalah, nggak ada yang pengak-pengok ya. Nggak ada apa ya, baretan atau bekas jatuh atau apa, nggak ada. Karena ya lagi-lagi ini hanya kena random check, tapi naroknya tidak presisi sih. Udah gitu doang. Nah, untuk pengecekan fungsi, kita harus colokin dulu. Oke. Tapi jangan dinyalain dulu. Kita buka dulu satu-satu. Saya udah siapin water tanknya Milesto, displaynya JPW, jadi kita nggak perlu isi air terlalu banyak. Saya juga di bawah udah siapin galon. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, sambil ngingetin Sobat JPW, kalau mau ngangkat water tanknya, housingnya atau selangnya ditarik ke depan. Ini dikeluarin, ini yang baru ya. Kelihatan ya. Ini juga ditarik ke depan. Kenapa? Alasannya apa sih? Sini dikit, Val. Dari belakang. Kalau kita nggak tarik ke belakang, ke depan, dia biarin begini aja. Dia ketika ditarik, dia kan kepepet nih. Begitu kepepet oleh selang, ketahan, selangnya tuh kena gores nih biasanya sama si lubang ini. Jadi gitu, nyangkut ya. Tapi kalau ditarik ke depan kan aman. Itu aja sih alasannya. Terus kita masukin hanya untuk selang steamer aja yang kecil. Terus yang brewingnya kemana? Nah, saya juga udah nyiapin galon di bawah. Iya, merek bebas, mau apa aja. Yang penting, karena kita nggak di-endorse. Jadi, yang penting air galon. Tapi bagus sih TDS-nya, makin kecil makin bagus, karena nanti dia dipanaskan. Nah, masukinnya gini aja. Oh ya, sedikit tips juga untuk masukin selang silikon. Kadang-kadang orang suka ribet ya, mana yang di dalam, mana yang di luar ya. Yang di dalam itu udah jelas yang keras atau selang dari luar. Yang dari mesinnya, selang silikonnya kan lembek atau empuk ya. Jadi dia dimasukin gampang. Maksudnya selang. Nah, ini gini. Tipsnya dimiringin aja dikit. Nah, kalau udah masuk tinggal putar-putar aja dikit kiri kanan. Itu gak usah dikeluarin ya, Pak? Nggak usah dikeluarin. Nah, ini kayak gini tuh. Noval nggak pakai mic, cuma bisa bisik-bisik doang nih. Nah, udah deh. Posisikan lagi kayak tadi. Biarin aja begini, karena kita nanti mau lihat ketika dia narik air. Nah, seperti biasa, mungkin Sobat JPW juga udah pernah lihat dan nonton ya video sebelumnya. Ketika kita nyalain, kita tarik dulu brewnya. Saya dari sebelah sini lebih enak. Nanti Noval lihat sini nih, air narik. Kita nyalain dulu. Nah, kita tarik dulu airnya. Lihat di sini. Nah, barusan lewat. Nah, lewat. Nah, di sini sempat kosong dulu dan suara pompanya kurang bagus atau berisik. Setelah 15 detik, dia lancar nih, lihat. 15 detik, lancar. Sudahi. Kenapa 15 detik? Sebetulnya berapa aja bebas. Yang penting selangnya benar-benar masuk. Karena kalau dia kurang dari 15 detik, ya menurut saya sih
apa ya, kurang enak aja lihatnya. Kalau ini kan udah lancar tuh. Nah, dari sini kita akan kasih waktu kurang lebih 2 menit. Nah, 2 menit tuh dikira-kira aja Sobat JPW. Tapi sebelum 2 menit juga, sistem nanti akan panas. Jadi sebelum 2 menit, karena sistem ini thermoblock, dan thermoblock ini akan lebih cepat panas dibanding boiler real. Gitu. Ini kita cobain juga steamnya. Nah, dia narik air yang kecil tadi tuh, selang yang kecil. Udah panas. Nah, airnya kosong sedikit karena masih kosong tadi boilernya. Nah, baru ada airnya lagi. Nah, baru ada uapnya. Oke, fungsinya. Kita tunggu 2 menit. Apakah panas? Nanti Sobat JPW bisa lihat juga di layar video YouTube Sobat JPW. Udah 2 menit belum dari tadi awal saya nyalain. Gitu. Biasanya 2 menit kurang sih. Gitu. Jarang yang 2 menit lebih banyak, itu jarang. Nah, apa indikasinya? Indikasinya si merah ini berubah jadi hijau. Gitu. Ketika dia udah hijau, tandanya udah ready. Gitu. Terus apa lagi yang saya cek ya? Coba cek manometernya. Saya ambil blind basket sebentar. Kita ambil blind basket sebentar. Kucing. Blind basketnya lepas dari pegangan saya mental. Blind basket ini punyanya Alex Dueto. Kalau portanya Milesto nih. Udah hijau. Kelihatan ya? Jadi cepet banget. Nah, kita cek selain fungsinya masing-masing, kita cek ketika dia di backflash. Yang kita cek adalah, oh ini gasketnya keren banget. Coba Sobat JPW lihat dari atas deh. Ini baru angka mungkin jam 7 ya, jam 6 lewat, setengah 7 lah. Arah jam 7, belum jam 6, ini udah keras banget loh. Gasketnya mantap. Yang kita lihat ini, pressure barnya bermasalah atau enggak. Kalau bermasalah gimana Mas Tito? Kalau bermasalah dia akan begini. Gitu, jadi kayak tremor, 10 detik aja. Pressure bar nggak masalah, gasket nggak bocor. Iya jelas nggak bocor, orang baru arah setengah 7 aja udah kenceng kok. Nggak bocor sama sekali. Dan nah, kita angkat dikit biar kita bisa cek air yang keluar. Nah, nggak bocor ya. Air bagian dalamnya juga kinclong. Udah sih, aman semuanya. Lihat dari sini nih Val. Ya, aman ya. 10 detik aja. Baru 9 detik nggak apa-apa. Oke, normal semua. Fungsi normal, fisiknya normal. Ternyata hanya kardusnya aja yang pengok. Terus kalau mau matiin, biasanya saya hitung dalam hati, saya flash 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak jadi dalam hati deh, karena disebutin. Oke. Lalu kita akan tutup dan kembalikan ini lagi ke kardusnya dengan kasih stiker atau stempel telah di QC ya. Jadi sebetulnya, kalaupun kita lihat fisiknya bermasalah fisik di sini, artinya kardusnya ya. Kardusnya pengok kah? Atau mungkin kardusnya apa ya? Tadi kayak agak gembung gitu ya bagian atasnya. Itu belum tentu bermasalah mesinnya juga. Jadi namanya ekspedisi, namanya jasa shipping gitu ya. Apalagi ini dari luar negeri yang mungkin ditumpuk sama apa gitu. Ternyata belum tentu dalamnya bermasalah. Bisa jadi juga tadi bukan karena ekspedisinya, karena kena random check, naruhnya nggak bener. Karena ya semua orang kan kalau memang dia tidak expert di bidangnya, misalkan orang kepabeanan, bea cukai yang ngecek, oh ini dapat mesin cek HS code dan lain-lain, betul, oke. Dia bisa jadi masukinnya ya udah, yang penting kayaknya tadi begini deh, gitu. Apalagi mereka pasti belum tentu bener-bener di video gitu ya. Video dulu, yang mana duluan dibuka, yang mana duluan, yang mana terakhir, yang mana nanti kalau dipasang. Kayaknya kerjaan banget, karena kerjaan mereka juga banyak. Nggak mungkin cuma ngecek Milesto doang kan gitu.
Oke, saya rasa demikian. Jadi hasil untuk general check up atau QC ya, QC mesin yang baru kita import dari Cina, dari RRC ini, hasilnya ternyata bagus. Jadi nggak ada masalah di fisik, nggak ada masalah juga di fungsi. Gitu. Terima kasih untuk Sobat JPW yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk bertemu lagi di video-video JPW Indonesia sebelumnya, dan dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih Sobat JPW.